Presenter yang kini semakin sering merambah ke layar lebar Nirina Zubir kini tampil dengan gaya rambut terbarunya. Nirina memang dikenal kerap gonta-ganti gaya rambut dan gaya rambutnya kini ternyata lebih karena tuntutan peran ketimbang keinginan pribadinya. Pada film terbarunya Belahan Jiwa, Nirina harus memerankan tokoh yang sedikit kelelaki-lakian. Jadilah Nirina dengan gaya rambut yang seperti Anda lihat sekarang. Gua rasa yang namanya physical appearance juga penting ya karena kan Proses sidang gugatan cerai Tamara terhadap Rafli sepertinya belum mendekati babak akhir. Semoga saja pada babak-babak selanjutnya bisa berlangsung lebih sejuk. Tamara tetap ngotot ingin bercerai. Rafli juga sama ngototnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Biarlah hakim yang memutuskan akhir dari balada rumah tangga Tamara dan Rafli ini. Tak ada gunanya saling membuka borok masing-masing. Justru jika itu terus terjadi, malah semakin membuat Tamara dan Rafli memendam sakit hati berkepanjangan. Tamara tentu tak ingin semakin terbenam dalam depresi. Dan Rafli pasti tak ingin rahasia pribadinya ditelanjangi. Ya saya minta tolong semua pihak nih, tolong dihargai. Kita nih sama-sama berdua berusaha nih untuk menjalankan proses persidangan ini dengan baik gitu ya. Jangan menjadi ada ntar isu ini lagi, isu itu lagi gitu. Nah, jadi yang mana tuh kita berdua nih sama-sama mencoba menjalankan dengan baik. Nanti kan ada keputusan gitu ya. Pemirsa, belakangan ini berhembus kabar bahwa Dhini Aminarti akan hengkang dari Contoh Manajemen. Sepertinya berita ini bukan sesuatu yang mengejutkan lagi, apalagi karena belakangan ini banyak sekali artis-artis dari Contoh Manajemen yang mengalami masalah dengan bos mereka. Namun bagaimana dengan kebenaran kabar kali ini, pemirsa? Dan pemirsa, sepertinya Nirina Zubir sudah mencoba segala jenis potongan dan gaya rambut kecuali satu, yaitu kepala botak. Nah, apakah Nirina rela dan apakah Nirina mau memangkas semua rambut indahnya itu apabila ia diminta untuk menjadi seorang gadis berambut botak untuk sebuah peran? Mau nggak ya pemirsa? Kita tanyakan kepada Nirina setelah kita menyapa Dhini Aminarti terlebih dahulu. Leonie, Steve Emmanuel, Indra Bruggman, dan Nina Saki adalah sederet artis dari Contoh Manajemen yang pernah dan sedang berseteru dengan bos mereka Benny Simanjuntak. Nah, belakangan tersiar kabar giliran Dhini Aminarti yang mengikuti jejak koleganya tadi. Dhini dikabarkan baru saja mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan Contoh Manajemen itu. Masih menurut kabar dari orang dalam tersebut, sang bos serta-merta merobek-robek surat pengunduran Dhini Aminarti itu. Rasanya Benny Simanjuntak bukanlah sosok dengan perangai kasar seperti itu. Namun kabar tersebut semakin kencang saja sehingga memaksa Dhini untuk angkat bicara. sumpah demi Allah ya aku sama Om Ben gak ada apa-apa, hubungan kita masih baik-baik aja. Sebenarnya sih yang aku tahu ya di mana-mana kalau kita nerima surat apapun, surat cinta atau surat apa, surat lamaran pekerjaan atau apa, itu malahan lebih bagus kalau surat itu diterima baik-baik dan disimpan baik-baik. Jadi kalau misalnya emang sampai ada surat-surat kayak surat cinta atau apa gitu dirobek kayaknya nggak etis banget, kayak berarti dia nggak menghargai kita gitu aja. Aku nggak tahu orang nggak ngirim surat apa-apa sama Om Ben. Elah, emang gue jatuh cinta apa sama Om Ben? Kontrak Dhini Aminarti kepada Contoh Manajemen ternyata baru akan habis tahun depan. Dhini punya dua pilihan, yaitu akan memperpanjang atau menyudahi kontrak sampai tahun depan saja. Kita profesional lah, aku masih ada kontrak sama Contoh ya, kita jalanin aja. Setahun lagi sampai tahun depan. Pokoknya aku sekarang sih jalanin jalanin yang udah ada gitu kan. Jadi ya kita seprofesional mungkin kayak gitu aja gitu loh. Mungkin ada gosip kayak gini karena imbas dari Steve sama Nina. Mungkin kali ya, karena emang lagi hangat-hangatnya gosip-gosip mereka keluar dari Contoh, dan apalagi aku sama Steve kita satu lokasi syuting, terus Steve juga suka curhat-curhat sama aku. Mungkin imbasnya akhirnya kenanya ke aku. Sejauh ini hubungan aku sama manajemen baik-baik aja. Mungkin kalau misalnya nggak baik-baik aja dari awal juga aku pasti akan keluar, itu aja. Next stepnya aku masih belum tahu karena kita juga nggak tahu kan, semuanya Tuhan yang ngatur. Kalau tiba-tiba ada perubahan-perubahan gimana-gimananya aku nggak tahu gitu aja.
Presenter yang kini semakin sering merambah ke layar lebar, Nirina Zubir, kini tampil dengan gaya rambut terbarunya. Nirina memang dikenal kerap gonta-ganti gaya rambut, dan gaya rambutnya kini ternyata lebih karena tuntutan peran ketimbang keinginan pribadinya. Pada film terbarunya Belahan Jiwa, Nirina harus memerankan tokoh yang sedikit kelelaki-lakian. Jadilah Nirina dengan gaya rambut yang seperti Anda lihat sekarang. Gua rasa yang namanya appearance juga penting ya, karena kan akhirnya jadi orang ngeliat, oh dia pasti karakternya ini gitu. Oh iya ada yang bener gitu. Jadi gue pengen mencoba totalitasnya sampai segitu-gitunya gitu loh. Totalitas dalam memerankan sebuah peran tentu saja menjadi tuntutan bagi siapapun yang terjun ke dunia akting. Kadangkala tuntutan peran itu kelewat ekstrim, sampai-sampai ada aktris yang harus merelakan rambutnya dibabat habis demi tuntutan peran tersebut. Senekat-nekatnya Nirina, apakah Nirina sanggup menggunduli rambutnya jika suatu hari kelak mendapat tawaran untuk memerankan gadis berambut botak? Sebenarnya gue bermasalah sama yang namanya botak karena gue sadar pala gue kotak. Tapi sih kalau memang ceritanya bagus dan memang make sense untuk gue dibotakin, gue nggak ada masalah juga sih gitu. Mungkin agak perlu pemikiran yang lebih lama lagi daripada biasanya. Kalau biasanya potongin, warnain ini, ayo gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dibilangin botak, oke, mikir dulu berapa lama, kuaptin mental, baru akhirnya botak. Kembali ke soal gaya rambut. Orang barangkali pernah bertanya-tanya, apakah kepribadian Nirina juga mudah berubah seperti rambutnya yang sebentar-sebentar berwarna-warni, sebentar panjang dan sebentar kemudian pendek itu? Rasanya pertanyaan itu terlalu berlebihan. Rambut ya hubungannya dengan gaya penampilan, tak ada urusannya dengan kepribadian. Gue lebih suka tampil apa adanya dan nyaman dan tidak dibuat-buat gitu aja. Dan yang pasti membuat gue ya gue aja gitu. Jadi gue nggak memaksakan suatu penampilan sampai akhirnya orang bilang apaan ya gitu. Kalaupun orang bilang kayaknya nak lu nggak terlalu cocok rambut panjang gitu. Tapi kalau misalnya hati gue lagi ngerasa gue lagi pengen rambut panjang apa gitu. Mau orang mau bilang apa juga yang penting kan gue seneng gitu. Rambut adalah mahkota wanita, namun mahkota wanita sesungguhnya adalah isi kepala mereka. Pemirsa, orang yang baru terbebas dari penderitaan, biasanya gairah hidup mereka kembali menyala dan juga kreativitasnya seperti hidup lagi. Nah, bagi Huges, dia tengah mengalami sebuah babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan gairah hidup dan kreativitas. Saat ini Huges tengah sibuk membangun kembali karirnya dan juga urusan asmaranya. Dan selain itu, Huges tengah mengasah bakat-bakat lainnya di luar kemampuannya sebagai seorang presenter. Bakat apa sih Huges? Kita akan segera mengetahuinya. Mari kita tanyakan langsung. Pemirsa, inilah GoSpot. Begitu masalah perceraiannya dengan Ahmad Hestiavin mereda, semangat Dewi Huges untuk menjalani hidup sepertinya kembali menyala. Hal itu terlihat dari perubahan-perubahan mencolok yang terjadi pada diri Huges. Misalnya saja dari segi penampilan, gaya turbannya sedikit berubah. Busana yang dikenakan Huges pun lebih casual. Tidak hanya itu, Huges juga mulai tertarik dengan hal-hal baru seperti seni lukis. Lagi punya hobi baru sebenarnya ya buat ngisi waktu luang aja. Sebenarnya hobi lama yang nggak pernah gue kerjain karena selama ini padat banget jadwal kan. Sekarang di saat rileks santai gitu. Terus ngobrol sama temen waktu itu, dia seorang pelukis, terus bilang, "Oh lu nggak gambar kan?" Waktu itu pernah belajar. Oh iya ya, aku bilang itu lama juga. Terus dia kasih kertas, ini coba udah sampai mana bisa gambarnya, dia bilang gitu. Kutak-atik sama dia, oh ini tambahin gini nih guys, tambahin hidungnya nih guys, jadi gini gitu. Sama seperti orang Bali lainnya, bakat seni mengalir deras dalam diri Huges. Dan ternyata bakat melukis itu Huges warisi dari sang almarhum ayah. Papi Huges pelukis self-portrait, jadi tapi bukan profesional, dia hobi melukis. Tapi melukisnya tuh di tembok gitu. Ugus pernah lihat lukisannya papi melukis sendiri tuh lagi kayang, kan suka yoga. Jadi pas posisi kayang itu dia lukis dirinya sendiri gitu. Waktu itu Ugus kagum banget gitu. Wow, hebat banget ya papi gitu. Terus papi selalu kasih basic gambar cewek. Dari dulu tuh pasti basic gambar cewek gitu. Ini adalah beberapa sketsa Huges yang sedang ia kerjakan. Dan yang ini berjudul Woman in Love. Mungkinkah sketsa ini menggambarkan perasaan Huges yang kini tengah kasmaran? Huges hanya tersenyum dan berusaha mengembalikan pembicaraan ke hobi barunya itu. Ini judulnya Woman in Love, tapi belum jadi.
gitu. Nanti perempuannya dikelilingin sama bunga, tapi bunganya belum jadi. Ini baru masih kasar banget, belum ada color, belum ada apa. Gambar, warna, serta perasaan Huges menyatu dan berbaur jadi satu dalam kanvas. Begitulah Huges.